Halo semua, perkenalkan nama saya Made Dewi Safitri, nomor induk mahasiswa 21000049, kelas B, mahasiswa semester 1. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang psikologi pendidikan. Sebelumnya, apa sih psikologi pendidikan itu? Psikologi diartikan sebagai studi ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Psikologi pendidikan dimaksudkan untuk memberikan pengaruh dalam kegiatan pendidikan, pembelajaran, dan proses belajar mengajar yang efektif dengan memperhatikan respon kejiwaan dan tingkah laku anak didik. Keadaan sistem pembelajaran, cara mengajar, dan anak didik di setiap daerah tidaklah sama. Kebiasaan anak didik ketika berada di lingkungan keluarga dan di lingkungan pendidikan terkadang juga berbeda. Psikologi pendidikan muncul untuk memberikan perbaikan dalam dunia pendidikan dan menerapkan kurikulum proses belajar mengajar layaknya konseling dan evaluasi untuk mendapatkan kualitas anak didik yang lebih baik. Selain itu, beberapa ahli juga mengemukakan pengertian dari psikologi pendidikan. Berikut ini pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Menurut Abu, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan gejala jiwa manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia dalam suatu pembelajaran atau pelatihan. Lalu, menurut Muhyiddin Syah, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang membahas tentang psikologi yang terjadi dalam dunia pendidikan. Menurut Witherington, psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Sementara itu, menurut Jiwandono mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan pengalaman manusia. Psikologi pendidikan bermaksud untuk menerapkan psikologi ke dalam proses yang membawa pengubahan tingkah laku, dengan kata lain untuk mengajar. Sedangkan arti psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan individu serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Pendidikan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi proses mengajar dan belajar. Pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu psikologi yang mempengaruhi proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan. Jadi, ruang lingkup psikologi pendidikan itu mencangkup pengetahuan, pembawaan, proses-proses tingkah laku, hakikat dan ruang lingkup belajar, pembawaan siswa, faktor yang mempengaruhi belajar, pengukuran pendidikan, aspek praktis pengukuran, transfer belajar, kesehatan mental, pendidikan karakter, dan kurikulum pendek. Selanjutnya yaitu teori belajar dalam psikologi pendidikan, mencangkup teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut merupakan dampak dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dapat diartikan bahwa belajar merupakan bentuk perubahan tingkah laku pada siswa dari interaksi terhadap stimulus. Seseorang dikatakan sudah belajar jika terdapat perubahan dari perilakunya. Yang kedua yaitu operant conditioning theory. Adalah tipe pembelajaran di mana perilaku dikontrol oleh konsekuensi yang bisa diperoleh. Kunci dari operant conditioning ini adalah dukungan positif dan negatif, hukuman positif dan negatif. Dukungan positif adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan
dari suatu perilaku. Sedangkan dukungan negatif adalah membuang sesuatu yang tidak menyenangkan sebagai sikap yang bisa diterima. Selanjutnya yaitu classical conditioning theory. Pada classical conditioning ini merupakan teori dengan melibatkan pembelajaran pada perilaku baru, memulai sesuatu proses yang berkesinambungan. Terdapat 3 tahapan pada teori ini, yaitu tahap 1 disebut before conditioning, yang kedua disebut during conditioning, dan tahap yang terakhir yaitu after conditioning. Teori yang keempat yaitu teori kognitif. Teori kognitif memfokuskan perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami sekitar. Teori kognitif digunakan untuk proses pembelajaran yang sederhana, seperti mengingat nomor telepon dan lainnya. Yang selanjutnya yaitu koneksionisme. Teori koneksionisme dikembangkan oleh Edward L. Thorndike dan dikenal dengan teori stimulus respon. Menurutnya, dasar belajar merupakan asosiasi dan stimulus dan respon. Yang terakhir yaitu teori Gestalt. Gestalt merupakan teori yang menjelaskan proses persepsi melalui penataan komponen sensasi yang memiliki hubungan atau pola menjadi kesatuan. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu memahami perbedaan siswa. Yang kedua menciptakan iklim belajar yang kondusif di kelas. Yang ketiga memilih strategi pembelajaran yang tepat. Yang keempat yaitu memberikan bimbingan pada siswa. Yang kelima yaitu berinteraksi dengan tepat dengan siswa. Selanjutnya yaitu memberikan evaluasi hasil pembelajaran. Yang keenam yaitu memotivasi belajar. Yang ketujuh yaitu menetapkan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu penggunaan media belajar yang tepat. Dan yang terakhir yaitu penyusunan jadwal belajar yang sesuai. Jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.